wow, rasanya tuh enak banget. Dan digigit tuh langsung juicy, kayak langsung psh, gitu. Terus ada rasanya juga, rasanya tuh kayak rasa arang. Pokoknya enak banget deh. Yang waktu ada apa tuh seminar sapi perah tuh, yang jadi si orangnya ini minta ke dinas peternakan tentang iklim di daerah itu, kayak cuaca-cuaca di itu kan dia juga ke dinas peternakan kan untuk nyari tahu. Terus kayak terus waktu itu aku pernah inget tuh bapak siapa pernah ngomong kalau kita pingin peternakan, pingin buka peternakan, terus kayak ke dinas peternakan untuk minta ininya apa bibit-bibitnya, bener gak sih? Iya benar-benar. Kalau ya Bibitnya. kan sebenarnya ya dinas peternakan tuh ada gitu sebenarnya Iya. untuk peternak-peternak kita, tapi mungkin aku nangkepnya gini ya, kita yang harus ke dinas peternakannya, bukan dinas peternakan yang nyari kita kayak di sana gitu kan ya. Mm-mm. Ya sih, emang si peternaknya juga emang harus aktif dan emang itu teh udah ada di apa ya, kemarin aku baru aja ini UAS pemulihan ternak, emang udah ada di keputusan menteri gitu nomor berapa gitu ya, emang si pemerintah tuh udah nyiapin beberapa ternak untuk dibibitkan. Nah itu benar, kayak swasembada daging kan sebenarnya. Iya iya benar. Heeh. Yang keputusan apa tuh ya wajib bunting dan lain sebagai halnya, terus ya kayak gitu-gitu deh. Cuman emang di Indonesia nih breeding nih masih belum Iya sih. belum ini, kayak waktu kemarin kan aku waktu mau ke Australia kan aku nanya-nanya tuh ke Bu siapa tuh yang Bu kita Novi, dulu belajar genetik, Bu Heni, yang cewek, Bu Heni yang nggak pakai kerudung. bener ya? Oh, Bu Sri. Tempat ih, oh bukan bukan genetik dah, bukan genetik. Aduh, ibu siapa ya? Pokoknya ibu yang ngegantiin bapak yang sangat canggih itu loh, yang keluar negeri mulu kerjaannya. Bu Heni. Oh, bukan. Oh, ibu yang cantik. Iya, ibu yang pakai kerudung yang baik banget. Iya, iya, yang Yang mirip kalau aku. ngajar tuh Iya, jelas banget. bener-bener. Ya, Ibu pokoknya aku tahu pernah tahu aku. ngobrol sama si ibu kan. Hmm. Terus, Terus aku nanya, ibu emang bener ya kalau misalnya kita impor mm-mm. sapi dari Australia tuh kita tuh juga dikasih sapi betina kan biasanya yang untuk penggemukan tuh sapi jantan ya, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Nah, terus kita dikasih sapi betina rasionya tuh kalau nggak salah 2:5 ya, atau tiga Hmm. banding lima. Tunggu, kok jadi lupa semua. Nah, ini nih yang buat sedih nih, tahu, Tapi tapi lupa. lupa. Karena nggak diulang-ulang terus. Perbandingan perbandingan impor sapi. Berapa? 1:10. Oh, ingin mengimpor sapi bakalan harus menerapkan rasio perbandingan 5:1. Jadi Oh, kita iya bener. dikasih dari 5 itu, Mm-mm. kayak kita impor sapi 5. Nah, kita dikasih satunya tuh apa namanya sapi betina gitu untuk eh, Win. di, di breeding kan gitu kan, mencoba untuk ngebreeding si sapi itu gitu. Terus aku nanya ke ibu emang itu bener ya? Oh iya bener, cuman sekarang tuh masih penelitiannya tuh masih belum skala nasional, jadi baru satu lembaga neliti ini, satu lembaga neliti ini. Jadi tuh sebenarnya jadi gak fokus kan. Terus apa yang dicarinya tuh juga juga apa namanya kebutuhan dari si penelitian itu, jadi ya belum belum efektif gitulah ya. Terus juga kebanyakan kalau misalnya aku punya peternakan, terus aku impor sapi, terus aku dapat betinanya gitu kan. Itu kan kita ada larangan pemotongan betina produktif ya. Ya. Itu tuh jadi ngerugiin kita si punya peternak. Nah, jadi
yang biasanya dilakuin tuh mereka ya udah impor sapi, ya pokoknya akal-akalan, pokoknya mereka nggak akan dapet bakalan itu. Tapi eh apa? Ini diedit ya, Dak? Iya, iya, Ini iya. diedit ya. Iya. Makanya banyak daging impor juga kan. Terus konsumen di Indonesia juga mindsetnya emang masih daging impor tuh lebih baik. Karena belum tentu juga. Iya. Terus itu tuh sebenarnya terjadi loh di rumahku. Jadi Oh iya? papa aku tuh beli daging, Heeh, daging Australia. heeh, Terus tapi dia bilang, kok Australia udah beli kayak gini, tapi masih masih keras ya. heeh, Terus aku bingung kan, lah kok keras? Maksudnya kan biasanya daging lokal tuh yang keras gitu kan. Terus daging Australia, tapi emang bener kan Australia tuh daging dari Australia, tapi digemukinnya di Indo ya potongnya juga di Indo gitu kan. Tapi kayak yang aku udah lihat gitu kan pemotongan, ya pemotongan itu pakai standar pemotongan di sana gitu. Jadi pakai stunning gun gitu kan. Jadi si sapinya tuh langsung langsung dituit. jatuh, Heeh, langsung jatuh, terus gak stres. Jadi emang emang dagingnya harusnya tuh gak keras kan, kalau kalau stres kan dagingnya keras ya ya, gitu. Terus kayak gitu, kok masih keras gitu. Terus papaku bilang, tapi kalau yang dari Amerika yang daging USA itu nggak. empuk gitu. Terus aku jadi mikir, loh gimana ya, kayak tim melakukan penelitian nih jadinya. Cuman apa judulnya ya, kayak daging di Indonesia, emang semua daging yang dipotong di Indonesia tuh keras ya, atau itu salah masak atau gimana? Kenapa yang di USA itu bisa lebih empuk gitu loh? Padahal kan standar pemotongannya sama. Mau di sini juga kan daging-daging sapi-sapi Australia kan itu punya punya ini namanya eskas. Pokoknya itu kayak jadi itu si sapi dari dia mau ke pokoknya dari dia diimpor gitu. Nah, itu dia dilindungin sebenarnya. Jadi asuransi gitu. Kan Heeh, dia punya Nilstek tuh. Nah, heeh, itu tuh bisa ketahuan pokoknya sampai dia dipotong ketahuan tempat pemotongannya tuh di mana. Terus jadi kan emang harus harus ini ya sesuai standar gitu kan ya. heeh, Ya gitu sih. Jadi bingung aja kenapa yang Australia juga bisa keras. heeh. Iya, iya. Heeh. Ya bisa tuh jadi jodoh. Aduh, ngomong ke bapak siapa ya? Iya ya, kamu apa sih ngambil apa? Sosial ekonomi? Sosial, Sosial. ekonomi maunya. Tapi sekarang jadi kebayang sosial gitu loh. Soalnya So, Alda pernah dengar gak daging meltik? melting, Meltik, meltik. Nggak pernah. iya. Daging meltik tuh jadi daging yang empuk banget. Empuknya tuh kayak Kobe. Marblingnya tuh kayak bener-bener kayak kayak prime gitulah. Nah, Nah ternyata tuh sebenarnya daging yang keras, daging yang kayak ya bisa dibilang kayak ya udah daging grade rendah, heeh. itu tuh disuntikin canola oil, Terus, jadinya tuh marbling, banyak banget marblingnya tuh kayak pokoknya kayak daging prime gitulah ya. hmm, Terus jadi sekarang tuh yang papaku suka sama orang-orang dan kebanyakan mungkin di restoran gitu ya, nah, dagingnya. jualnya tuh daging meltik. Oh, tapi Terus harganya gimana? harganya murah, Oh, harganya murah, tapi sehat. harganya murah 200 ribu tuh, 200 ribu tuh 5 stick, 5 stick. Murah kan? Daripada beli daging Kobe atau Wagyu kan? Heeh. Tapi itunya gimana? Si nutrisi dan segala macamnya. Kesehatan buat kitanya bagus. Bagus-bagus Nah, aja. jadi jadi tuh kalau aku lihat nih ya di websitenya, jadi nanti itu dikembangin sama orang Jepang dari
pokoknya kayak memasukkan lemak gitu ke dalam Intinya. daging sapi. Tapi kalau kita bayangin canola oil ya, Hmm. pasti sehat kan? Itu kan lemak-lemak bunga canola kan berarti. Hmm. Ya, iya sih jadi bingung. Meltik ini menurut aku sesuatu yang baru banget dan gak pernah dibahas di kampus gitu kan. Sedangkan tuh orang-orang bener-bener kayak, oh ini meltik, tapi ini tulisannya prime. Nah, tapi pas aku nanya ke Bu Endang Hmm. di Karkas, Hmm. Ibu, kalau daging meltik tuh itu tuh udah punya grade gak sih? Punya grade soalnya kan kayak prime banget gitu ya. Jadi bingung kan aku sendiri tuh pas ditanya papaku. Kata Bu Endang, itu tuh nggak punya grade karena yang bisa di grading itu kalau kayak belum Dia apa-apain. dilakukan, Hmm. iya belum diapain gitu kan, murni gitu loh. Ya. Dan kalaupun punya grading tuh harus berapa jam. Pokoknya ada jangkauan waktunya sampai dia bisa di grading gitu kan, dimasukin grading gitu kan. Tapi terus aku lihat kan di websitenya dan itu katanya dia tuh gak boleh daging-daging meltik itu gak bisa dibilang prime atau gimana-gimana. Nah tapi di Indonesia tuh judulnya prime. Oh. Nah terus mereka tuh ada gradingnya, kayak ada kodenya tuh grade ini, Hmm. terus prime gitu. Apa mungkin prime di golongan meltik atau gimana gitu. Jadinya, wah ini ada pertanyaan sendiri nih. Ya. Meltik ini gimana nih? Masyarakat soalnya belum tahu juga kan meltik. Ya. Atau aku masyarakat yang baru tahu gitu kan tergolong kayak gitu. Aku aja Cuman pernah. iya, papaku lagi gila-gila banget sih sama daging meltik. Jadinya kayak pertanyaan buat aku juga gitu. Ya. Tapi kamu udah nyobain rasanya. Enak. Enak aja. Hmm, Enak. wow, rasanya tuh enak banget. Gak perlu dikunyah, bener-bener potong, masih panjang nih, kamu bisa gigit kayak kayak gitu aja. Hmm. Dan digigit tuh langsung juicy, kayak langsung psh, gitu. Terus ada rasanya tuh kayak rasa arang. Pokoknya enak banget deh. Ada aromanya tersendiri pas digigit tuh kayak, wow. Tapi kalau itu termasuk ke Prime, terus di Indonesia gitu ya disebutnya Prime, pemalsuan dong. Terus kan itu sebenarnya Wah, itu ya. makanya. Hmm. Makanya aku kayak, aku mau cari tahu nih sebenarnya meltik itu kayak gimana gitu. Jadi pecah gini ya, kayak pingin jadiin meltik tuh skripsi, tapi kemana gitu kan. Ya karena emang belum punya dosbim kali ya, jadi bingung kayak gini. Iya sih, sosial. Dosennya siapa sih? Siapa aja? Sosial kayaknya ya masuknya ya. Sosial. Atau aku ngobrol sama dosen dulu kali ya, kayak, Bu saya ini gitu kali ya. Kamu siapa ya dosen yang paling ini? Bu Novi. Bu Novi bukan aku. Maksudnya yang suka ngobrol, dosen yang udah pernah ngobrol. Nggak suka ngobrol sama dosen. Ya sih, Bu Endang. Bu Anita kali ya, Bu Anita. Bu Anita yang Ya mana? nggak sih? Oh, yang cantik ya? Ada guru guru sosek gitu, dia kayak enak gitu sih, kayak ngomong, Hmm. ngobrol gitu. Yang cantik bukan sih? Yang tinggi. Iya 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 iya. Iya, benar. Bu Anita, enak tuh Bu Anita. Bagus lagi suaranya. Bu Anita. Wah, kita jadi panjang nih. Berapa menit? Seru dada ngomongin kayak gini tiba-tiba. Bener aja rame. Kangen nih. Kangen. Kangen di kosan Nono. Iya ya, di kosan Nop. Tapi sebenarnya Eh, kontrakan mana maksud aku teh. Kenapa jadi kontrakan Nono? Kenapa sih? tapi seneng juga sih sebenarnya online. Jadi nggak usah. Terus kosan kamu gimana? Sedih Oh banget iya nih, bulan. lagi parah banget. Soalnya kayak ibunya tuh gak jelas gitu loh, dah. Aku belum baca lagi sih chatnya. Hmm. Pokoknya jadi kayak bayar kosan terus kan, apalagi aku bawa kulkas, gitu kan. Tapi emang kamu lanjut si kosannya. Lanjut, Hmm. kalau misalnya besok aku penelitian mah, udah out, aku di Buah Batu aja sama nenek.
Penelitian, tapi aku dari ini ya, dari pemulihan penelitiannya ini. Ayo deh ke Amsterdam, ayo ke Nederland, biarinlah mereka dulu kolonial kita jajah balik pakai ilmu.